Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema melaksanakan tanggung jawab. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami, sehingga kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang baik daripada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan siapkan hati pikiran kami, supaya betul-betul firman yang kami renungkan hari ini boleh betul-betul juga menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 17. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari perikop ini, tapi kita hanya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Kerajaan Allah hadir saat kehendak Allah dilaksanakan. Oleh karena itu, kerajaan Allah juga hadir saat Kristus hadir secara fisik untuk melayani umatnya. Saat ini kehendak Allah belum terlaksana sepenuhnya, karena iblis dan kejahatan masih bisa merajalela. Kita masih menanti saat kerajaan Allah hadir sepenuhnya, yaitu sesudah iblis dibinasakan dan kejahatan sudah tidak ada lagi. Saat itu, kerajaan Allah sudah terwujud sepenuhnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa kehadiran kerajaan Allah seutuhnya itu tidak bisa dipastikan kapan akan terwujud. Walaupun wajar bila kita menantikan hadirnya kerajaan Allah secara utuh, prioritas kita haruslah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Kita tidak boleh melalaikan tanggung jawab kita, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Salah satu tanggung jawab terhadap sesama orang percaya adalah membangun kesalehan orang-orang percaya di sekitar kita, terutama mereka yang lemah. Orang tua, guru, dan orang Kristen yang lebih dewasa secara rohani harus menjadi teladan, bukan menjadi penyesat, terutama bagi anak-anak. Kita harus bersikap saling membangun dengan saudara-saudara iman yang berada di sekitar kita. Bila saudara seiman kita berbuat dosa, kita wajib menegur atau mengingatkan. Bila ada saudara seiman yang melakukan kesalahan terhadap diri kita, lalu ia menyesal dan meminta maaf, kita harus memaafkan dia. Bahkan, bila kesalahan itu dilakukan berulang kali pun, kita tetap harus memaafkan bila ia menyesal. Memaafkan tanpa batas adalah ciri khas Kristen yang hanya bisa kita terapkan bila kita selalu mengingat bahwa Allah telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu tanggung jawab terhadap Allah adalah bersyukur atas anugerah Allah yang telah kita terima. Membiasakan diri untuk selalu bersyukur akan menolong kita untuk selalu merasa cukup dan menghargai apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan selanjutnya menolong kita untuk menghindari perasaan iri hati dan keserakahan.
Dengan demikian, rasa cukup ini juga akan memampukan kita menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Mungkin itulah yang membuat Rasul Paulus berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apakah Anda telah menjadi warga kerajaan Allah? Apakah Anda sadar bahwa sebagai seorang yang sudah memperoleh keselamatan, Anda bertanggung jawab untuk ikut membangun kesalehan orang-orang di sekitar Anda, serta mengungkapkan rasa syukur atas anugerah Allah yang telah Anda terima? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk boleh melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman bagi setiap kami untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.